Tes, 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 tes. Halo, halo, halo. Oke, halo semuanya. Nama saya Muhammad Farel Gifari. Saya mahasiswa baru dari program studi Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Dan di sini saya akan menjelaskan sebuah materi ajar yaitu tentang energi terbarukan. Teman-teman di sini pasti udah pada tahu kan apa itu energi terbarukan. Jadi energi terbarukan ini salah satu solusi untuk masa depan ya, untuk menggantikan seperti energi fosil atau energi-energi yang tidak terbarukan gitu, dan energi terbarukan ini justru lebih ramah lingkungan gitu ya daripada energi-energi yang sering digunakan sekarang. Lalu apa apa itu sih? Apa itu energi terbarukan? Jadi energi terbarukan ini adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan ya. Berasal dari proses alam dan tidak akan habis. Contohnya apa saja? Misalnya energi yang berasal dari panas matahari, energi air, kedua itu aja. Kan panas matahari jelas tidak akan pernah habis. Lalu di sini saya akan membahas beberapa sumber energi terbarukan, mulai dari solar power, yaitu pembangkit listrik tenaga surya, lalu ada wind power, penggunaan angin untuk menghasilkan listrik, lalu yang ketiga ada hydropower, pemanfaatan air sebagai sumber energi, dan yang keempat adalah geothermal, geothermal power, energi panas bumi, dan yang kelima adalah biomass energi, energi yang dari biomasa organik. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya manfaat dari energi terbarukan. Saya di sini mencantumkan tiga manfaat ya, tiga poin manfaat. Yang pertama ini adalah ramah lingkungan, yang kedua sumber daya berkelanjutan, dan yang ketiga mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Dan selebihnya bisa dapat dibaca di sini di poin-poin yang saya cantumkan atas penjelasannya. Di sini langsung kita bahas saja. Yang pertama ini ada energi surya. Energi surya ini adalah suatu perangkat atau komponen yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip efek fotovoltaik gitu ya. Di sini saya sudah memberikan sedikit gambar seperti kayak prosesnya gitu. Bagaimana panas matahari dapat menjadi energi listrik. Jadi si kurang lebih panas matahari ini diserap oleh panel surya yang lalu panel surya dihubungkan ke panel kontrol, lalu dihubungkan ke baterai, ke inverter, lalu bisa digunakan oleh alat-alat listrik. Misalkan ke TV, ke AC, ke alat-alat listrik yang ada di rumah gitu. Ini bisa ini menggunakan panel-panel surya. Ini cocok untuk wilayah-wilayah yang apa namanya? Biasa panas gitu. Di sini ada sebaran potensi energi surya gitu di dunia. Bisa dilihat di sini rata-rata negara-negara yang berpotensi sangat besar pada energi surya ini negara-negara yang gak jauh dari lintang khatulistiwa gitu, garis khatulistiwa bisa dilihat. Negara-negara di gurun Afrika, terus di Asia, cuman ya nggak semua di Asia ini. Wilayah kayak Korea sama Jepang ini tidak mendapatkan potensi dari energi surya itu sendiri ya. Negara-negara yang banyak gurunnya gitu kan. Misalnya negara-negara di Afrika, Timur Tengah, terus sebagian dari Amerika, Amerika Selatan, sebagian dikitnya, Asia juga lumayan banyak. Lalu yang kedua ada energi angin. Energi angin adalah gerakan materi udara dan telah diketahui sejak lama mampu menggerakkan turbin. Jadi turbin angin itu dimanfaatkan untuk menghasilkan energi kinetik maupun energi listrik ya. Ketika kecepatan angin meningkat, maka energi keluarannya juga meningkat. Sehingga ke batas maksimum energi yang mampu dihasilkan oleh turbin. Ini biasanya ada di negara ini, Belanda. Negara Belanda kan disebut juga negara kincir angin. Nah, Belanda ini salah satu negara yang memanfaatkan energi angin untuk menjadi pembangkit tenaga listrik. Jadi kurang lebih sistemnya seperti ini. Bisa dilihat ya ilustrasinya. Jadi kayak angin menggerakkan sebuah kincir angin gitu, lalu
Si perputarannya itu dikonversi menjadi energi listrik dan juga bisa digunakan oleh masyarakat. Seperti itu. Cuman minusnya dari energi angin ini biayanya ini sangat banyak gitu ya, sangat fantastis gitu. Dibutuhkan biaya yang sangat tinggi. Jadi jarang negara-negara yang memanfaatkan atau mengembangkan energi angin menjadi tenaga listrik. Lalu selanjutnya ada energi air. Energi air adalah energi yang memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik dari air sehingga menghasilkan listrik. Di sini fun fact mungkin ya, pembangkit tenaga listrik pertama ini dari tahun 1878, ini udah lama banget, udah ratusan tahun. Jadi pembangkit listrik tenaga air pertama ini dikembangkan pada tahun 1878 dan sampai sekarang, sampai saat ini sekitar 20% konsumsi listrik di dunia menggunakan pembangkit listrik tenaga air. Kurang lebih sistemnya ini gerakan air yang lambat mampu diubah ke dalam bentuk energi lain. Turbin air didesain mendapatkan energi dari berbagai jenis reservoir yang diperhitungkan dari jumlah massa air, ketinggian hingga kecepatan air. Di Indonesia tersendiri banyak ya wilayah-wilayah yang menggunakan pembangkit listrik tenaga air. Contohnya aja yang hampir semua orang tahu pasti Waduk Jatiluhur, Waduk Jatiluhur dan juga Waduk Cirata itu salah satu pembangkit listrik tenaga air terbesar gitu ya, yang megawattnya mampu menyuplai sampai ke Pulau Madura dan juga Bali untuk menstabilkan listrik Madura dan juga Pulau Bali gitu jika terjadi problem atau masalah. Jadi bisa dilihat di sini sistemnya gitu. Set airnya begini, lalu masuk, lalu menggerakkan turbin gitulah ya kurang lebih. Turbin yang digerakkan ini tuh mengkonversi menjadi listrik gitu. Selanjutnya ada energi panas bumi. Energi panas bumi merupakan suatu bentuk energi panas atau energi termal yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi, yang berasal dari peluruhan radioaktif di pusat bumi. Ini salah satu apa ya, di Indonesia sendiri pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi ini juga udah ada ya. Salah satunya tuh kayak di Dieng, di beberapa dataran tinggi gitu kan. Untuk sistemnya itu seperti ini. Prosesnya dimulai dengan pengeboran sumur hingga mencapai reservoir panas bumi yang berada di kedalaman 1.500 sampai 2.500 meter. Lalu air panas atau uap dari dalam bumi kemudian dibawa ke permukaan dan digunakan untuk menggerakkan turbin. Turbin ini memutar generator yang menghasilkan listrik. Setelah digunakan, fluida panas ini dikembalikan ke dalam bumi melalui sumur untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan sistem. Begitu, guys. Dan yang terakhir dari pembahasan saya ini adalah energi biomasa. Biomasa merupakan sumber energi yang merujuk pada bahan biologis yang hidup ataupun baru mati yang dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar produksi industrial seperti produksi energi listrik. Biasanya biomasa dibakar untuk melepas energi kimia yang tersimpan di dalamnya. Ada tiga bentuk penggunaan biomasa yaitu secara padat, cair, dan juga gas. Jadi biomasa ini kayak apa ya namanya? Dari tumbuhan-tumbuhan yang memiliki energi-energi listrik gitu, yang memiliki kalor-kalor. Sistemnya seperti ini. Dari limbah makanan, dari tumbuhan, diproses sehingga mengeluarkan gas, lalu si gasnya itu diproses lagi, ada yang menjadi cairan, ada yang menjadi endapan. Dari situ yang cairannya ini bisa menguap, lalu si gas ini menguap ke penampungan gas bio, lalu gas bio ini didistribusikan ke genset untuk menghasilkan listrik ataupun ke kompor. Lalu si endapannya ini bisa menjadi pupuk kompos cair, jadi berguna gitu guys. Nggak cuma buat pembangkit listrik, bisa juga berguna buat tanaman bagi para petani ataupun yang berkebun gitu. Jadi sekian penjelasan materi ajar tentang energi terbarukan dari saya dan terima kasih.